Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Reshuffle kabinet sudah berlalu ya, termasuk Menteri Perdagangan diganti dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan. Nah, ini menjadi tanda-tanda pertanyaan juga gitu buat publik, khususnya sih buat saya gitu. Rupanya ini Mendag diganti itu. Kenapa? Karena mantan Mendag Muhammad Lutfi ini akan diperiksa oleh Kejagung. Itu. Ya. Kita tahu kemarin heboh terkait izin ekspor CPO ya. Oh iya. Nah, ini bakal diperiksa oleh Kejagung ini. Tambah harga minyak yang nggak bisa dikendalikan dan seterusnya ya. Sebetulnya saya kok menjadi kasihan ya sama Pak Lutfi ini. Karena dia kan berasal dari profesional. Ya. Tidak ada backup partai. Sehingga saya kira dengan mudahnya begitu saja Pak Jokowi melengsarkan Mendag Lutfi ini. Tidak perlu ada negosiasi ulang antar partai-partai. Kalau kelihatan kita tempo hari berkumpul itu 7 partai itu. Udahlah yang paling aman siapa? Mendag. Kan kita ingat ya, ada sekitar 5-6 posisi yang akan di reshuffle. Bocorannya begitu. Dan saya kira tempo hari itu bocorannya benar gitu. Airlangga terpental, ini Erik bergeser dan seterusnya. Nah ini nggak jadi karena ada pertemuan para ketum partai tadi. Di situ terjadi negosiasi tingkat tinggi gitu. Nah yang paling aman ya Mendag Lutfi, sehingga dia digantikan justru oleh orang partai, ketumnya sendiri, ketum PAN. Dengan melihat fenomena ini saya miris juga ya. Tentu pertama tadi kasihan, tapi ya ini juga memang harus diproses secara profesional pun tentu. Beberapa hal yang kurang baik, kesalahan itu harus diperbaiki. Sebetulnya ya kita dukung saja kalau ini mau diperiksa sampai ke KPK dan seterusnya. Anggaplah kemudian Mendag Lutfi kena, ya bagus kalau memang dia terlibat gitu. Cuman di sisi lain kok kita menjadi menyayangkan ketika penggantinya justru orang partai politik yang notabene dia akan punya banyak kepentingan untuk pilpres berikutnya. Ya, bisa diduga kuat seperti itu. Iya pasti. Nah ini juga apakah berkaitan dengan pernyataan mantan Mendag Muhammad Lutfi sebelumnya yang mengatakan bahwa saya ini sudah seperti keset. Diinjak-injak. Apa ini ada kaitannya dengan diperiksanya yang bersangkutan oleh Kejagung walaupun memang baru sebagai saksi? Iya, pastilah. Ini kan kita tahu juga dirjennya saja sudah kena, sudah ditersangkakan, bahkan kalau nggak salah sudah divonis ya. Saya agak lupa tuh. Tapi yang pasti orang terdekat Mendag Lutfi itu sudah terjerat. Nah sekarang Lutfinya yang bisa jadi akan menyusul nih. Dan kalau disebut dia merasa menjadi keset tuh sekarang sudah lebih dari keset gitu. Sudah dibuang ke tempat sampah. Kan kasihan gitu. Tapi ya mau gimana lagi kalau itu sebagai bagian dari proses kita untuk meningkatkan kinerja pemerintahan kita. Hanya ya lagi-lagi kalau penggantinya justru orang politik yang statement pertamanya saja sudah mengagetkan kita semua karena dia merasa kaget harga sembako naik. Loh kok penggantinya kayak begini? Jangan-jangan ini kualitasnya jauh justru di bawah Mendag Lutfi gitu. Kemudian statement yang kedua bilang bahwa urusan minyak goreng itu ada di Pak Luhut. Loh, gimana ini? Nggak kasihan sama Pak Luhut? Pak Luhut itu sudah berapa belasan apa puluhan jabatan yang diemban? Kok tega-teganya memberikan kewenangan ini tambahan lagi kepada Pak Luhut? Atau barangkali Pak Luhut yang bilang ini urusan saya. Ya wallahualam. Justru mungkin senang ya karena kesibukan, lupa waktu, karena sibuk mengurus negara. Workaholic. Tapi bicara soal Luhut Binsar Panjaitan, ini ada yang terbaru Kang. Jadi Pak Luhut itu menemui Presiden Uni Emirat Arab, Muhammad bin Zaid kalau nggak salah. Ini IKN itu. Ada hubungannya sama IKN. Jadi ketemunya itu sama Presiden Uni Emirat Arab dengan putra mahkota Muhammad bin Salman ya. Jadi dalam pertemuan itu ini dalam rangka mempersiapkan kabarnya Presiden Jokowi berkunjung ke sana dalam waktu beberapa ke depan. Jadi sebelumnya Pak Luhut dulu. Seperti Elon Musk kemarin ya. Ya, seperti Elon Musk kemarin. Nah, dari hasil pertemuan itu ya menitip pesan kabarnya di berita itu
kepada Indonesia bahwa Uni Emirat Arab akan berkontribusi, berinvestasi di IKN. Oke. Luar biasa ini. Berarti progresnya bagus nih. Iya. Mudah-mudahan begitu. Kalau memang IKN ini mau dilanjutkan, tentu harus punya dana dong, gitu. Dan Indonesia hari ini seperti kita tahu sedang terjerat hutang yang luar biasa, lebih dari 7.000 triliun, dan itu tentu menjadi beban negara. Kalau beban negara adalah beban rakyat. Ya. Nah, mestinya sih para petinggi dari negara lain, termasuk dari Kuwait, dari Arab Saudi, mereka juga paham sekali gitu situasi yang sedang terjadi di Indonesia ini, apa yang menjadi skala prioritasnya. Ya, rakyat sekarang lagi dipusingkan dengan harga-harga yang melambung tinggi. Nah, kemudian ini memproses IKN yang ya sangat tidak prioritas gitu. Harusnya sih mereka paham, dan bicara tentang kontribusi itu ya basa-basi saja. Kan kontribusi itu kan bisa 100%, bisa 0,0001%, sama saja ada kontribusinya gitu. Mungkin yang itulah, yang bawah itu. Tapi selain soal IKN juga ini dalam rangka melobi untuk menambah kuota haji, Kang. Luhut luar biasa. Karena memang kesannya sama Menteri Agama. Oke. Didampingi Menteri Agama. Jadi dalam rangka untuk menambah kuota haji untuk Indonesia selain proyek IKN ya. Jadi nggak cukup oleh Menteri Agama, harus ada Menko Luhut. Wah, luar biasa. Ya, kita tentu senang lah kalau kuota haji ditambah, jadi antrian kita yang awalnya kemarin puluhan tahun bisa lebih maju lah gitu. Cuman ya aneh aja gitu. Walaupun sebenarnya harusnya nggak aneh ya, karena keanehan itu kan kalau anomali. Kalau terus-menerus terjadi hal yang serupa harusnya bukan keanehan lagi. Dia urusan kuota haji diurus oleh seorang Menko Luhut gitu. Walaupun di situ ada Menteri Agama ya. Mungkin Menteri Agamanya kan tempo hari diindikasikan tidak lancar bahasa Arabnya. Mungkin Luhut yang lancar. jadi dia yang negosiasi. Tapi sementara di berita lain ini kan perjalanan Luhut ini didampingi oleh Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Oh, bukan Menteri Agama. Bukan Menteri Agama. Nah, ini lebih tanda tanya besar lagi nih. Kok bisa dilobi oleh seorang ketua ormas? Oke lah, memang ormas Islam terbesar di dunia ya. Cuman kan apakah itu berada dalam kapasitasnya? Tentu tidak, itu kan kewenangan Menteri Agama. Ataukah Menteri Agama titip pesan, karena itu kan kakaknya ya, adiknya. Kak, tolong dong sekalian lobby pihak Arab. Udahlah, negeri ini sudah carut marut dengan manajemen yang tidak tertib, banyak sekali lintas pekerjaan yang membuat kebingungan orang yang melihat, terutama rakyat. Ya, apalagi tadi di situ juga didampinginya oleh ketua ormas, bukan oleh Menteri Agama. Sudahilah cara-cara yang tidak efektif ini, sudahilah praktek-praktek yang bernuansa politik dalam mengelola negara. Biarlah urusan politik itu ada di wilayah para ketua partai politik dan konstituennya, jangan dibawa-bawa pada pengelolaan negara. Setelah cukup lama menjalankan program ini, kami menemukan sebuah fakta betapa berlikunya perjuangan ini. Beberapa bulan yang lalu, kami mulai membuka donasi untuk meringankan beban operasional tim kami yang sedang berjuang menegakkan dakwah nahi mungkar melalui kanal YouTube ini. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah turut berjuang bersama-sama kami dalam membela kebenaran, dalam memperjuangkan keadilan. Buat sahabat-sahabat semua yang masih ingin terus membersamai kami, sahabat bisa memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah sini dan dapat mengkonfirmasinya melalui nomor WA yang ada di sini. Insya Allah yang kami terima ini selain bisa meringankan beban tim operasional kami, tapi kami juga menyalurkannya pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan hari ini.